Seperti yang teman-teman lihat tadi, aku baru saja menyelesaikan tugas yang sangat banyak. Ditambah lagi sekarang perkuliahan sudah full offline nih teman-teman. Jadi aku harus bisa beradaptasi dari online ke offline. Meskipun demikian, aku harus tetap semangat karena ini sudah menjadi tanggung jawab aku demi masa depan dan Indonesia lebih baik. Asik. Nah, bicara tentang masa depan nih, pernahkah teman-teman mendengar kalimat Sustainable Development Goals? Pasti pernah dong. Oke, setelah ini aku akan mengulas tentang apa sih SDGs itu. Tonton terus video ini ya. Halo teman-teman, gimana nih penampilan aku? Sudah rapi dan kece pastinya. Oh iya, teman-teman gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ya. Nah, di belakang aku ini ada salah satu foto pahlawan nasional yang sangat berjasa di dunia pendidikan. Ada yang tahu siapa? Hah? Siapa? Bapak aku. Bukan, beliau ini merupakan Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dari tadi aku sampai lupa kenalan nih. Kita kenalan dulu yuk. Hai, aku Ella Amanda Pratiwi. Pada kesempatan kali ini aku mau membahas mengenai Sustainable Development Goals atau yang sering disebut SDGs. Dikutip dari website SDGs bahwasanya Sustainable Development Goals ini merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs ini berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Nah, di sini aku mengambil topik dari 17 tujuan tersebut, yaitu pendidikan bermutu. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang keempat ini memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Teman-teman, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan sumber daya manusia dan pendidikan menjadi faktor keberhasilan dari suatu bangsa. Seperti yang teman-teman tahu, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ribuan pulau yang menyebar luas dari Sabang sampai Merauke. Karena hal ini, kita dihadapkan dengan berbagai permasalahan pendidikan. Adapun permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan saat ini diantaranya belum meratanya pendidikan sampai ke daerah-daerah terpencil, kurangnya biaya dan fasilitas yang memadai, terutama di sekolah pedesaan dan sekolah-sekolah yang ada di daerah pelosok. Jumlah guru yang terampil masih terbatas. Guru terampil umumnya hanya tersebar di wilayah perkotaan saja, sedangkan di desa terpencil jarang sekali ditemukan guru yang terampil. Kurangnya semangat belajar dari anak-anak dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita semua. Pemerintah selalu melakukan banyak upaya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan ini. Lalu bagaimana dengan peran kita sebagai mahasiswa? Kita sebagai mahasiswa harus menyadari bahwa peran pemerintah saja tidak cukup. Sebagai agent of change, mahasiswa memiliki peranan dan kewajiban dalam membawa perubahan untuk keberhasilan pembangunan berkelanjutan, terutama di dunia pendidikan. Beberapa peran mahasiswa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas di Indonesia yaitu: yang pertama, memberikan pemahaman di masyarakat akan pentingnya pendidikan. Kegiatan ini dapat dilakukan di desa terpencil atau jauh dari perkotaan. Yang kedua, berperan aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat. Salah satu kegiatan sosial yang dapat kita berikan di masyarakat yaitu menjadi pengajar bagi masyarakat yang tidak menempuh pendidikan. Yang ketiga, ketika kita punya buku yang masih layak baca tetapi sudah tidak kita butuhkan lagi, bisa kita berikan kepada anak-anak yang membutuhkan. Selain itu, kita juga bisa membentuk tim khusus untuk mendirikan perpustakaan gratis dan juga membuka donasi buku bekas yang masih layak baca. Jadi, secara tidak langsung kita terus meningkatkan pendidikan berkualitas di luar lingkungan sekolah.
Dan yang terakhir, membudayakan membaca atau literasi. Seperti yang kita tahu, membaca di negara kita masih tergolong sangat rendah. Berdasarkan hasil survei UNESCO pada tahun 2016, Indonesia menempati posisi 60 dari 61 negara yang disurvei. Nah, disinilah kita sebagai generasi milenial berperan dalam membudayakan membaca. Tentu hal ini tidak mudah. Mulailah dari diri kita sendiri, kemudian saudara kita, keluarga kita, lalu masyarakat. Nah teman-teman, aku mau sedikit sharing nih. Pada awal pandemi COVID-19, aku pernah mendirikan suatu kelas belajar di desa bersama teman-teman satu desa aku. Kegiatan belajar ini bertujuan untuk membantu kesulitan anak-anak dalam belajar dan juga membangkitkan kembali semangat belajar mereka di masa pandemi. Alhasil, masyarakat sangat mendukung kegiatan ini. Dari sinilah aku mulai tergerak untuk bergabung di dalam suatu komunitas kerelawanan di bidang pendidikan, yaitu Yogyakarta Mengajar. Nah, saat ini masyarakat berada dalam masa perubahan yang konstan dan cepat. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jika anak-anak dan kaum muda harus berurusan dengan dunia yang berubah ini, pendidikan harus menjadi pelopor untuk tempat berpikir inovatif. Jadi, peran pendidikan sangat penting dalam menuju pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu, mari bersama-sama membangun pendidikan berkualitas demi Indonesia lebih baik.